Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tangguh Rifki dari podcast Digitalytics ya, bahas tentang digital marketing dan data analytics. Cuma kali ini saya mau bikin season ketiga. Jadi berbeda episode lah. Sebelum ada bahas yang digital marketing, analytics, mungkin ini secara general. Soalnya saya beberapa kali ini belakangan ini di Desember lah, kurang lebih di November, saya cukup lumayan membaca buku dan tertarik dengan bahasan-bahasan yang sudah mengarah cara berpikir, pemimpin, menginspirasi, konten marketing, dan lain-lainnya. Mungkin sesi yang akan saya bikin kali ini adalah apa yang saya baca, ada cerita kisah itu suka saya catat kadang-kadang. Bahkan saya bikin suatu pola di mind map atau saya bikin note di bagian note saya. Nah mungkin itu akan saya ceritakan, akan saya sharingkan di podcast di tipe, istilah kalau di YouTube di bagian ada segmen lah ya, segmen bercerita. Gitu. Ini segmen saya sharing tentang apa yang saya baca di buku. Semoga tidak menyalahi aturan saya menceritakan apa yang ada dalam buku ya. Tidak ada polisi-polisi yang aneh-aneh. Nanti saya kena asu lagi gitu, khawatirnya. Ini emang niatan hanya bersharing karena kemarin saya tadi malam sebelum tidur saya baca satu buku, saya cerita ke anak saya juga. Tiba-tiba anak tuh, "Bah, tadi ya baca buku apa, bagian apa, ceritain dong apa yang di dalam buku." Pas kurang lebih halaman terakhir yang saya baca ya, halaman yang terakhir ya saat sebelum tidur saya baca, ternyata diceritakan di buku itu Indonesia masih di urutan ketiga di buku itu ya untuk tingkat literasi membaca. Saya pikir, dan perbandingan dari 1.000 orang itu hanya satu yang suka membaca. Gitu kan, yang suka itu benar-benar yang suka ngebaca ya. Jadi bisa jadi sebulan itu ngabisin 3 buku atau 5 buku lah, yang saya anggap gitu. Jadi bayangin dari 1.000 orang hanya satu yang suka membaca. Berarti misalkan dari satu sekolah jadi sekumpulan orang, misalkan dalam grup itu ada 10.000 member, berarti hanya 10 orang yang benar-benar suka membaca gitu. itu dari data yang saya pikir, berarti masih kurang. Siapa tahu dengan apa yang saya baca, saya juga mencoba lagi senang-senang membaca. Saya sharingkan menjadikan audio podcast itu bisa didengar karena podcast itu memiliki tempat tersendiri dalam menyimaknya ya, menikmatinya ya. Kalau buku kan memang harus ada waktu duduk gitu kan. Nah kalau podcast bisa jadi sambil jalan. Nah ini saya ingin sharing-sharingkan di sini. Nah mungkin ini pembuka awal ya. Kenapa saya bikin segmen ini, segmen bercerita tentang apa yang saya baca dan saya pelajari. Mungkin ini banyaklah materi-materi yang saya bisa sharingkan, tidak hanya dari buku, bisa jadi dari e-course yang lain, bahasan-bahasan yang bisa saya implementasikan di tempat saya, atau di tengah diri saya, di tim saya, di digital marketing, atau cara mengambil suatu keputusan. Nah, oke. Di awal ini saya ingin bercerita tentang kisah tentang studi banding sekelompok eksekutif mobil Amerika pergi ke Jepang. Saya ambil dari suatu buku. Nanti saya ceritakan buku di belakang. Jadi ada kelompok eksekutif dari mobil Amerika pergi ke Jepang untuk melihat perakitan mobil di sana. Di ujung alur perakitan, pintu-pintu mobil dipasang di engselnya sama seperti di Amerika. Jadi ngelihat nih, ternyata sama lah, pasang engsel ya kayak gitu-gitu aja kan. Tetapi ada sesuatu yang hilang di Jepang saat eksekutif Amerika ini mengunjungi nih Jepang. Di Amerika Serikat, seorang pekerja perakitan akan mengambil palu karet dan mengetuk tepian pintu untuk memastikan pintu terpasang dengan tepat ya, semacam tuk gitu ya, istilah duk di set gitu untuk memastikan ini rapat, nah presisinya pas ya. Nah di Jepang tidak ada pekerjaan seperti itu. Bingung nih orang Amerikanya. Seorang eksekutif bertanya, kapan mereka memastikan bahwa pintu itu akan terpasang dengan tepat? Seorang eksekutif dari mereka bertanya nih, ingat pertanyaannya. Mereka karena bingung, kapan atau memastikan siapa nih? Kapan memastikannya? Siapa? Gimana cara bahwa pintu itu sudah terpasang dengan tepat? Gara-gara pertanyaan ini, pemandu dari Jepang menatap orang Amerika itu sambil tersenyum, malu gitu istilahnya. Kami memastikan pintu itu pas ketika kami merancangnya. Jadi udah dipersiapkan. Luar biasa. Jawabannya itu sudah. Kami memastikan pintu itu pas ketika kami merancangnya. Di perakitan mobil Jepang, mereka tidak memeriksa masalah dan mengumpulkan data untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi mobil Jepang tuh bukan memeriksa masalah, jadi pas saat sedang proses itu dia ngecek masih ada masalah nggak, dikumpulin data dan mencari jalan keluarnya.
Justru mereka di Jepang itu mereka merekayasa hasil yang diinginkan sejak awal. Jadi sudah dipersiapkan di awal. Seperti apa nanti? Jika mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan, mereka mengerti itu disebabkan oleh keputusan yang mereka buat di awal proses. Jadi di awal itu orang Jepang sudah mempersiapkannya. Yang mana pada akhirnya sih sebenarnya sama aja ya. Pintu kepasang, presisi, rapih. Cuman cara berpikirnya itu ya, orang Jepang dengan orang Amerika yang sedang meriset datang ke Jepang gimana sih memasang pintu, ternyata ada satu bagian orang yang meriset tidak ada, dan bagaimana siapa yang memastikan gitu tidak pasti. Ternyata orang Jepang itu sudah memikirkan, jadi istilahnya berimajinasi mempersiapkan cara ini gitu. Jadi sudah dari awal itu sudah dipersiapkan dari awal ya, luar biasa. Ini pemikiran bagus. Yuk pas baca buku ini, oh iya dari awal kenapa tidak istilahnya mendesain gitu, berpikir merekayasa tadi itu, bahasa merekayasa itu. Oh iya oke, merekayasa nih bisa jadi bahasannya. Nah, pintu-pintu mobil yang dibuat di Amerika dan Jepang sama-sama tampak pas ketika mobil itu bergulir dan keluar ya dari jalur perakitan. Jadi ya rapih, sama-sama rapi lah. Endingnya itu sama gitu. Hanya saja orang Jepang tidak perlu memperkerjakan seseorang untuk memalu pintu. Nggak perlu begitu ya. Mereka juga tidak perlu membeli palu karet. Yang lebih penting, pintu mobil Jepang mungkin lebih awet. Nah ini yang bisa kita lihat nih, yang kita bisa lihat pentingnya. Dan memiliki struktur yang lebih kokoh di saat kecelakaan. Semua ini hanya disebabkan karena sejak awal mereka telah memastikan bahwa pintu itu akan pas. Jadi bisa jadi dengan alat lebih rapi. Jadi mereka sudah mempersiapkan merekayasa tadi. Sudah akhirnya hasil lebih baik. Nah ini ada harapan lebih bagus ya dia. Jadi apa yang dilakukan oleh pembuat mobil Amerika dengan palu karetnya adalah perlambang menandakan ya, dari bagaimana begitu banyak orang dan organisasi yang memimpin. Jadi Anda pasti ada QC yang malu khusus gitu ya. Itu baru yang pekerjanya, ada palunya. Jadi ketika menghadapi hasil yang tidak sesuai rencana, digunakanlah serangkaian strategi yang efektif untuk jangka pendek sampai dicapai hasil yang diinginkan. Tetapi apakah solusi itu secara struktural berdasar ya? Maksudnya solusi yang tadi ya. Jadi saat proses di review dan lain-lain, habis itu mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Habis itu solusi itu betul nggak atau nggak gitu. Jadi di buku ini jelasin begitu banyak organisasi bekerja mengejar tujuan jangka pendek yang kasat mata dan menggunakan palu karet untuk mencapainya. Ingat palu karet yang tadi yang dipakai oleh tim dari Amerika untuk mengecek pintunya sudah rapi belum. Nah, organisasi yang mencapai lebih banyak, yang meraup hasil lebih banyak dengan menggunakan lebih sedikit orang dan lebih sedikit sumber daya yang sangat berpengaruh, justru membangun produk dan perusahaan dan bahkan merekrut orang yang benar-benar selaras dengan niat awal mereka. Walaupun hasil akhirnya bisa tampak sama. Jadi maksudnya kelihatan nih, oke outputnya misalkan mobil pintunya 4 dengan presisi yang pas. Mungkin sama-sama keluarnya sama. Cuman di dalam itu pasti struktur akan berbeda. Cara berpikir dan lain-lain berbeda. Nah, para pemimpin yang hebat memahami nilai-nilai di dalam hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah ini pemimpin memang leader ya. Jadi bahasan buku ini cukup menarik yang menggugah selera saya dalam mengarungi kehidupan. Wah sedap. Setiap instruksi yang kita berikan, setiap alur tindakan yang kita tetapkan, setiap hasil yang kita inginkan dimulai dengan satu hal yang sama, yaitu sebuah keputusan. Ada orang yang memutuskan untuk memanipulasi pintu agar pas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan ada orang yang memulai dari tempat yang sangat berbeda. Meskipun dari keduanya ini memiliki output hasil jangka pendek yang mirip-mirip ya. Tadi yang pintu tadi oke, selesai, output selesai, rapih, kelar. Outputnya sama. Nah tapi ada jangka panjang yang tadi yang dibahas ya. Nah itu akan dirasakan nanti. Dengan cara berpikir, metodenya, pola pikirnya itu masih ada efeknya di jangka panjang. Nah, apa yang tidak bisa kita lihat lah yang menjadikan sukses jangka panjang lebih bisa diprediksikan hanya pada salah satu di antara mereka tadi yang berdua itu ya. Yaitu mereka yang mengerti mengapa pintu harus pas berdasarkan desainnya, bukan berdasarkan bentuk dasarnya. Wah, sedikit agak berat, semoga bisa memahami. Ya mungkin nih, segmen seperti ini yang akan saya sharingkan. Oh ya, buku yang saya sharingkan ini adalah buku tentang Start with Why. Mungkin di halaman awal saya sudah tergugah untuk membaca ini. Mungkin ini bisa saya sharingkan. Bisa jadi motivasi buat teman-teman membaca buku ya. Membaca buku apa nih yang bikin menarik nih.
lagi menarik apa nih, lagi ada case. Bahkan saya ada beberapa satu buku yang untuk menyelesaikan problem solving gitu. Mungkin problem solving setiap orang kan beda-beda. Mungkin saya cara yang punya berbeda, teman-teman di tim berbeda, atau dengan orang lain berpikir berbeda. Nah, ada buku yang menyelesaikan itu. Akhirnya saya belajar seperti itu juga. Oke, cukup pembuka di segmen podcast yang kali ini, bahas tentang apa yang saya baca dan saya pelajari. Semoga bermanfaat. Untuk di segmen yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.